kalau dari sisi skema PPN multitarif, ini kan sebenarnya jalan tengah. Saya bilang kenapa jalan tengah, kita tahu bahwa nanti ada perbedaan tarif bagi barang-barang tertentu gitu ya. Jadi ada yang reduced rate, ada juga yang tarifnya akan lebih tinggi. Ini kan sebenarnya merefleksikan juga ada intensi pemerintah ingin membuat skema PPN ini menjadi lebih adil dan di sisi lain tapi juga ingin memperluas basis pemajakannya. Dan ini menurut saya juga sesuai dengan tren international best practice-nya juga seperti itu dan kita tahu bahwa PPN itu atau reformasi PPN menurut saya juga justifikasinya kuat ketika kita lihat dari konteks pemulihan ekonomi, uh, justru jenis pajak konsumsi seperti PPN ini bisa menjadi andalan karena dia pulihnya lebih cepat dan juga relatif less distortif terhadap pertumbuhan. Nah, kalau untuk yang AMT atau alternatif minimum tax, ini kan kita perlu juga melihat bahwa ada indikasi ya bahwa selama ini ada perencanaan pajak atau aggressive tax planning yang dilakukan oleh wajib pajak korporasi. Jadi sengaja membuat kerugian fiskal ya seperti itu, walaupun dia tetap beroperasi dan sebagainya. Nanti kalau semisal, ini menurut saya justifikasinya juga kuat. Ini bagaimana sebenarnya kan memproteksi tax base di Indonesia. Jangan sampai nanti dengan adanya aggressive tax planning, nanti juga ada penerimaan yang justru hilang atau revenue forgone. Nanti perdebatannya bisa lihat kepada desainnya akan seperti apa. Apakah ini nanti lebih kepada benar-benar perusahaan yang merugi secara genuine gitu ya, atau secara real economic activity, atau nanti hanya menyasar pada yang rugi secara artifisial. Nah ini kita perlu didesainnya nanti seperti apa. Jadi secara umum bahwa adanya penolakan tersebut menurut saya juga satu yang wajar, pro kontra dalam suatu kebijakan pajak itu wajar. Tapi bagaimana kita bisa melihat secara best practice-nya, bagaimana internasionalnya, bagaimana konseptualnya, dan nanti bagaimana implikasinya itu mungkin ya kita perlu lihat secara jernih. Demikian, Mbak. Baik, ini Pak Haji kalau kita lihat salah satu juga yang disampaikan adalah mungkin ada potensi penerapan alternatif minimum tax hanya dikenakan kepada badan hukum yang Ya. terafiliasi perusahaan yang berada di luar negeri. Ini nanti efeknya akan seperti apa? Iya, jadi kalau kita begini kan kalau kebijakan pajak untuk mencegah penghindaran itu kan selama ini ada yang sifatnya spesifik dan juga ada yang sifatnya general anti-avoidance rule. Nah, sebenarnya di Indonesia ini kita juga sudah memiliki instrumen-instrumen untuk secara spesifik itu bagaimana mencegahnya manipulasi transfer pricing, terus kemudian 3D shopping dan sebagainya, dan nanti juga ada general anti-avoidance rule di dalam KUP. Nah, AMT ini kan sebenarnya adalah menurut saya ini menjadi last resort method yang bisa diaplikasikan. Jadi ketika memang dalam upaya untuk mencegah penghindaran pajak tersebut, instrumen-instrumen tersebut ternyata masih bisa dihindari. Sehingga nanti wajib pajak yang dikenakan AMT itu tetap akan ada kontribusi minimal ya. Ini kan sebenarnya sebagai safeguard bagi penerimaan pajak di Indonesia. Nah, kalau untuk apakah ini hanya berlaku bagi afiliasi di luar negeri? Memang kalau kita bicara tentang motif penghindaran pajak, ini relatif risikonya lebih besar ketika ada afiliasi di luar negeri. Tapi kita juga perlu pahami bahwa skema tax planning itu bukan hanya yang bersifat cross border, tapi juga ada yang di dalam domestik sendiri. Jadi perlu nanti bagaimana threshold-nya, siapa yang disasar dan sebagainya. Misal kalau startup itu menurut saya juga tidak perlu, atau yang sudah mendapatkan insentif-insentif harusnya juga ini bisa dikecualikan dari ketentuan AMT. Dampaknya menurut saya juga sebenarnya pemerintah itu bukan bermaksud untuk di saat pandemi ini yang semua rugi itu harus bayar pajak. Menurut saya juga tidak. Tapi memang seolah-olah dalam RUU KUP-nya ini kan belum terlalu clear ya. Nah, dari beberapa sosialisasi, dari berbagai diskusi yang kita tahu bahwa pemerintah juga bilang bahwa yang disasar adalah yang artificial loss, bahwa kerugian itu dibuat-buat sengaja supaya tidak bayar pajak. Jadi inilah nanti tantangannya dalam desain peraturan di